Istiqomah itu artinya kalau menurut preman ya, istri 3 dikontrakin rumah. Kata Pak Hasan ini. Pak Hasan mau nggak? Mau. Emang mau nggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Al-mukarramun segenap para ulama dan para habaib, terkhusus guru-guru kita yang masih ada dan hadir di tengah-tengah kita, terutama yang sama kita muliakan guru kita akhirullah Ustadz Muhammad Andi dan sekeluarga, ketua panitia dan segenap jajaran panitia. Yang terhormat Bapak anggota Dewan Bapak Hasan Umar, semoga Allah angkat derajatnya, dikabulkan cita-citanya, menjadi pemimpin yang insya Allah membawa maslahat untuk agama dan umat. Yang terhormat Bapak Haji Oton, semoga beliau sehat, Allah angkat derajatnya. Dan segenap para tamu undangan kehormatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya hormati tukang son, kita doa insya Allah masuk surga amat son-sonnya. Dan juga para pengawal yang mendampingi, semoga insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Juga yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, Ibu Dr. Hajalis Damayati, istri saya itu mah. Juga putra saya Ustadz Riki Mahbub, dan seluruh para jamaah majelis, ibu-ibu ketua majelis yang mohon maaf saya nggak absen untuk mempersingkat waktu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Juga yang saya hormati tim Abdi Hadroh, tim Qosidah, Keben Tabok, semoga selalu mengedara, banyak undangannya, terkenal dari dunia sampai akhirat. Masya Allah. Para pemuda dan pemudi yang saya banggakan dan saya jin, jorok amat taikan. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya terpanggil atas dasar keimanan melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Agung Nabi Muhammad. Kagak ada judul-judulnya pisan. Foto saya kayak kagak ada. MPC Muhammad Taufik Center. Itu mah selalu ya. Balon doang ada.
sama sama kuncung gua nih. Bisa aja sekali. Bu. Bercanda. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia dan seluruh warga masyarakat kampung apa? Warakas ya. Warakas apa sih artinya, Bu? Waras enggak membekas. Kunci kehidupan itu bukan untuk mengejar kekayaan, ya Bu, tetapi untuk mengubah kepercayaan dan sikap kita dalam menghadapi kehidupan, sehingga kita menyadari bahwa hidup itu sangat berharga, maka jangan sampai kita rusak dengan sesuatu yang tidak berharga. Betul. Baik. Ikan julung-julung. Diam-diam. Jangan bercanda ya. Salah satu anugerah Allah yang teramat besar yang patut kita syukuri adalah hidup dan kehidupan ini. Ibu. Karena itu isilah hidup kita ini dengan amal baik, dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan sampai hidup yang cuma sekali ini kita sia-siakan. Hidup ini anugerah Allah. Dan di dalam kehidupan ini, tentu setiap kita pasti akan mengalami sesuatu pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ibu ngapa sih orang ceramah? Udah ketawa aja lu. Bu. Bu. Emang apa saya melekat di pada ketawa? Bu. Bu. Maka dijadikanlah dunia ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan. Sebab nanti kita semua bakal pulang ke negeri akhirat. Ibu. Pan kita ini sedang merantau. Ya enggak? Ya enggak? Ada yang dari Sumatera merantau di mari, ada enggak? Ada yang dari Sunda merantau kemari. Ada yang dari Jawa merantau. Semua kita peran. Semua nanti kita pasti satu saat bakal pulang ke kampung kita. Betul? Betul? Nah, kalau dunia ini adalah kampung kita, maka kita nanti bakal pulang ke negeri akhirat. Kampung yang sebenar-benarnya. Ya Bang? Ya. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Maka dunia ini Allah jadikan sebagai perhiasan buat kita manusia. Ya. Bu. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Yang semangat, yang kompak, yang kencang. Bu. Yang kencang. Jawabnya yang kencang. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Itu tadi ngapa kendor amat? Ulang ya. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Terpaksa. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi kita manusia dan makhluk yang lain.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita manusia ini yang paling terbaik amalnya. Menurut Ibnu Abbas, artinya siapakah di antara kita manusia ini yang paling istiqomah dalam beribadah. Ibu, ibu, tahu istiqomah enggak? Apaan? Istiqomah itu artinya kalau menurut preman ya, istiqomah juga kalau menurut Pak Hasan Umar, istiqomah itu artinya istri 3 dikontrakin rumah. Kata Pak Hasan Umar. Tapi yang sesungguhnya istiqomah itu artinya continue, langgeng, terus menerus. Itu namanya istiqomah. Sebab nanti dari istiqomah kita akan dapat meraih maunah. Apa? Maunah. Maunah. Oh, ada maunah. Maunah tak? Mana? Ada, beneran ada. Maafin ya Maunah. Maunah, aku tak sengaja. Maunah. Sampai mana tadi ceramah? Orang yang namanya maunah beruntung. Kenapa? Karena artinya maunah pertolongan. Jadi orang yang namanya maunah selalu dapat pertolongan Allah. Amin ya Rabbal. Jadi ibu kalau selalu kami tolong Allah, ganti namanya semua maunah. Ibu, ya bu. Maunah. Bagaimana supaya dapat maunah? Istiqomah ibadahnya. Sholat duhanya istiqomah, tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, ngajinya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, sedekahnya istiqomah, ibadahnya istiqomah. Insya Allah dapat maunah. Bapak-bapak yang istiqomah insya Allah nanti dikasih maunah. Pasan mau maunah nggak? Oh, mau. Emang maunah dah enggak? Supaya dapat maunah pertolongan Allah, maka kita kudu istiqomah. Ngajinya jangan putus, ibadahnya jangan putus. Tetapi untuk istiqomah memang berat. Kenapa? Karena ada godaannya. Apa godaan pertama? Dunia. Apa bu? Dunia itu artinya dana yadnun. Artinya dekat. Bisa juga diartikan daniun, artinya rendah. Maka jangan sekali-kali hati kita ini dimasukin dunia. Dunia boleh kita cintai, tapi sebatas kita cinta, jangan sampai masuk ke dalam hati. Bu, hati. Dunia jangan sampai masuk ke dalam hati. Kudu hati. Kalau nggak hati-hati nanti tahu jawabannya. Kalau nggak hati-hati mati. Bang, jelas bang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau? Hati ini harus dijaga. Dengan apa? Dengan selalu kita zikrullah, mengingat. Jangan sampai hati ini tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan zikrullah. 3 hari saja kalau kita nggak isi hati dengan ilmu, maka hati ini bakal mati. Makanya kudu ngaji. Ya bu, ya bu. Ibu-ibu suka ngaji nggak? Abang-abang suka ngaji nggak? Ngaji yang bener, ngaji.
Ibu mengaji apa mengkaji? Dua-duanya. Ibu, ayat Allah ada yang tersirat, ada yang tersirat. Begitu pun mengaji, ada mengaji, ada mengkaji. Kalau mengaji di atas a di bawah i a do ma u a i u mim patama kata lam do malu matalu ba do ma buta kata buta kalau disambung matalu buta. Loh, sampai mana tadi? Mata buta, ngomongnya nggak ke saya. Orang ngomong mata buta ke atas, itu ke saya. Itu namanya mengaji. Ya Bu, ajarin anak kita yang kecil sejak dini, tanamkan supaya cinta kepada Quran. Ajarkan mereka mengaji, baca alif-alifan, yang gedean baca alif beneran. Kakaknya lihat ngaji, di atas a di bawah i a do ma u a i u, adeknya yang kecil ikut juga nyontoh kakaknya. Taruh depannya intro ngaji ke bocah a ba ba ciluk ba. Itu namanya mengaji. Kalau bapak-bapak ngajinya cuma malam Jumat mulu. Ngejepit biji. Kalau mengkaji itu apa, Bu? Mengkaji apa itu? Kalau mengkaji beda. Apa mengkaji itu? Ibu, kalau saya cubit sakit nggak? Maka jangan suka nyubit. Bu, kalau diomong-omongin enak nggak? Maka jangan suka ngomong-ngomongin. Kan kadang-kadang itu juga. Lagi ngaji aja di majlis taklim masih ada aja yang suka ngomongin ngaji juga. Nyolek temennya, coba naon cemingin. Coba di belakang ibu-ibu ngepodokan, pakai podong sama baju udah nyambung tahu. Lah emang kagak nyambung. Betul Pak Kagak? Betul Pak Kagak? Makanya kalau di majlis taklim yang pahalanya gedean yang ngajinya tidur. Iya gede pahalanya. Kenapa? Yang kagak tidur kadang-kadang resek. Ngomongin yang tidur. Ya kagak. Makanya ngaji di majlis taklim yang pahalanya gede, yang ngajinya tidur. Dia kagak tidur kadang-kadang resek. Ngomongin yang asal. Ada tabligh akbar maulidan diundang penceramah. Begitu naik panggung yang ceramah badannya gemuk. Ada yang ngomong di belakang. Wajib apa begitu? Itu yang ceramah gemuk banget, kebanyakan makan berat kan ya. Ada baik yang ngomong begitu. Giliran yang ceramah naik panggung badannya setiap kali ngomong. Ada yang ngomong tuh. Komen, itu yang ceramah kurus, jangan-jangan dirinya galak. Tapi ada ngomong. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di sebelah lautan tiada kelih, tapi gak jadi penutup mata. Jelas kelihatan apa terlaluan. Oma kalau gitu nyanyi dia selalu pakai tapi dengannya enak. Beda ibu-ibu, mencret. Ibu, sampai mana tadi serem? Astagfirullah. Bukan amat-amat mencret. Astagfirullah. Jadi ada mengaji, ada mengkaji. Kita kaji diri kita ini manusia, kita ini siapa? Bu, ibu siapa? Ibu siapa? Manusia. Ibu manusia.
Bapak manusia. Manusia. Apa artinya manusia? Mana manusia? Ayah orang sendak tadi. Mana manusia? Ayah. Oh. Ayah sendak. Pak, mana manusia? Pak, mana manusia? Mana punya lo? Kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Waktu kita lahir gak ada yang dibawa, pangkat kagak punya, harta nggak bawa, perhiasan nggak bawa, yang kita bawa cuma tangisan. Lahir semua telanjang, gak ada yang lahir mau siapapun pakai baju sutra, nggak ada. Betul nggak? Ada yang begitu lahir langsung pakai gerang, berewat di lengan, nggak ada. Yang kita bawa waktu lahir tangisan, dan setiap kita yang lahir menangis. Tidak pernah ibu-ibu kita lihat melahirin itu bayi begitu lahir langsung ketawa. Nah, kalau lahir ketawa dokter tahu disangka anak kuntilanak. Betul enggak? Waktu ngelahirin nyawa kan taruhannya. Kadang-kadang ada yang gampang, ada yang susah. Betul gak? Makanya kalau yang lahirnya gampang pasti ibu-ibu yang suka ngamalin surat Al-Insyirah Alam Nasroh dari mulai awal kehamilan sampai 9 bulan sekian hari itu dibacain bekas dalam kandungan dengan surat Alam Nasroh. Bayi ngapain be anak ibu bacain Alam Nasroh. Bapak-bapak pada melegot baik. Jadi gak pernah nonton sinetron ya mah. Nonton dangdut. Ibu, ada yang lahirin gampang, ada yang kadang-kadang yang lahirnya susah, panggil yang namanya apa tuh, tukang apa namanya? Ya, itu dia namanya. Mana udah tua, nenek-nenek dimarahin sama lakinya. Ya Allah, karena punya susah lahirin, datang ke rumah nenek, langsung nenek diangkat didudukin. Begitu ngebut, nenek jatuh duduk, kagak tahu tuh laki. Begitu nyawa ini untuk nama aku lupa nenek jatuh, disusun lagi, dinaikin lagi, ngebut ke lakinya. Ayo aja pertanyaan, bini saya susah lakirin. Begitu nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo neng, buka neng, buka angkang tuh miliknya. Dibacain mantra sama tuh nenek. Wallahuna alam taro kaifata, rabbuka alam taro kaifata, ala rabbuka. Buka neng, buka. Orang dulu mak mantranya hebat. Masa. Bu. Makanya ibu-ibu sering-sering baca Alam Nasroh karena ibu makan kerjaannya hamil. Maksudnya yang masih muda-muda. Ya kalau udah nenek-nenek mak kita gak ngapa-ngapa baca Alam Nasroh biar urusan dunia gampang. Cuma ilo apa nenek-nenek? Ada sini nenek-nenek hamil ada? Ada kagak? Ya hebat amat. Bu, Pak, Bapak, kalau bininya kagak baca, Bapak yang baca, usapin tuh perut bini yang lagi ngandung dengan alat Nasroh. Ya Pak ya. Cuman kalau bapak-bapak bacanya syaratnya jangan ngantuk. Dari usap ke perut bini yang klinis, gendut, ngandung, bacanya Nasroh, cuma jangan ngantuk. Cuma kalau ngantuk takut salah usap. Ya Pak ya, insya. Makanya biasain ya banyak baca surat Alam Nasroh, terutama ibu-ibu mbak-mbak yang masih muda-muda. Karena apa? Bakalan hamil. Kalau sering baca itu Bu, Mbak, nanti ibu hamil, Mbak hamil, gampang anaknya lahirnya cuman bebangkis tuh, udah tuh bocah. Masya Alhamdulillah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Enak gak Bu? Alhamdulillah. Kurang gak? Kurang apanya? Lagi gak? Ayo jawab, jangan ada yang gak jawab. Kalau ada yang gak jawab, saya doain lakinya kawin lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Kata Allah, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang sebaik-baik. Bukan cuma rupa yang indah, wajah yang tampan, budi yang menarik, tapi manusia Allah kasih berupa akal. Yang kedua dikasih nafsu. Jadi yang bikin manusia sempurna ada akal, ada nafsu. Ibu punya akal? Alhamdulillah. Kalau kagak gila semua. Ibu punya nafsu? Punya. Ibu punya nafsu? Nafsu apa? Pasti jawabannya nafsu makan. Emang kadang-kadang manusia begitu sama urusan makan mah luar biasa. Cari kuliner sampai jauh, mahal bukan soal, yang penting ibu datang ke rumah teman makan, bro, jalan-jalan, bro, ke rumah saudara, bro, arisan, bro, di pengajian, mauludan, ada makannya nih. Alhamdulillah. Silakan, tapi kata Allah, kulu wasrabu, makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebih. Nabi ngajarin kita, bro, makan sebelum lapar, berhenti sebelum bro, kan kita mah kadang-kadang beda sama Nabi. Ya kagak, ya kagak. Kita mah kalau udah urusan makan, kalau kebangetan enak, kalau belum kenyang, belum berhenti, kalau belum sampai kenyang banget. Ya kagak, ya kagak. Begitu kenyang perut, bro, perut, begitu kenyang perut, akhirnya bawaannya ngantuk, nafsu menggebu-gebu, akhirnya karena kekenyangan timbulnya malas, mau sholat, malas, mau ngaji, baca Quran, sholat duha, apalagi mau tahajud, mau zikir. Kenapa? Karena kekenyangan. Ibu, karena orang kenyang pasti bawaannya ngantuk, orang ngantuk pasti pengennya tidur. Iya bang enggak? Iya enggak? Bro, beda Nabi sama kita. Makanya Rasulullah lahir ke alam dunia ini, beliau adalah sosok manusia yang dimuliakan Allah, bukan sembarangan manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Ibu, manusia ini bisa menjadi terhormat kedudukannya di mata Allah dengan apa? Dengan nilai ketakwaannya. Bukan Allah lihat ketampanan, kecantikan, kekayaan, pangkat, jabatannya. Begitupun Rasulullah nggak pernah dipuji Allah ketampanannya, tapi yang dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi manusia itu dinilai bukan dari berapa banyak hartanya, berapa tinggi pangkat jabatannya, berapa tampan wajahnya, berapa megah rumahnya, berapa luas tanahnya, tapi manusia itu dinilai karena akhlak. Ibu, akhlak. Nabi ngajarin akhlak. Dengan orang tua ada akhlak, dengan istri dan suami ada akhlak. Ada akhlak dalam rumah tangga, ada akhlak bertetangga. Ibu masak bagi tetangga, jangan cuma nyium baunya doang. Baik-baik sama tetangga. Kenapa? Kalau kita kena musibah, yang pertama nolong kita bukan saudara kita, tetangga. Makanya sama tetangga jangan pada jangan pada berantem. Naudzubillah. Kadang-kadang bertetangga saling iri dan naudzubillah min Ibu, orang-orang dulu akhlaknya cakep. Kalau laki marah, merengket, ibu bini nggak berani lihat wajah laki. Laki melotot, bayi marah, tulak tinggal. Bini zaman dulu merengket. Coba bini sekarang, laki marah, bayi ngomel, tangannya tulak tinggal, mata melotot, bininya. Maksud lo? Maksud lo? Bukti nantang. Ada pada bini mau diberikan. Ibu, kalau bini melawan suami, jangankan masuk surga, baunya surga kagak dapet. Alhamdulillah. Makanya akhlak penting. Ibu, tuh akhlak. Laki sukanya ngopi, bikinin jangan sampai laki teriak-teriakan kopi, kan? Kalau udah tahu, bikinin kopi. Kalau laki maunya susu, bikinin susu. Jangan apa laki teriak-teriakan susu. Bikinin aja susu. Ibu, sebab orang laki mah emang kedoyanannya susu.
Makanya beda bayi laki sama perempuan. Kalau bayi perempuan itu 2 tahun disapi. Kalau bayi laki-laki mah nggak perlu disapi. Dari bayi sampai berkumis emang masih doyan susu. Coba kita buktikan. Bapak doyan susu. Iya. Wah, apa mana tadi drama? Ada akhlak yang gak usah laki teriak-teriakan, bikinin laki kagak ngopi, kagak doyan susu, bikinin air putih, jangan apa minta, bikinin lagi tunduk lama-lama, bikinin air putih, walau segelas pahalanya lebih baik daripada puasa setahun. Bikinin lagi air segelas, puasa lebih baik pahalanya daripada puasa setahun. Ibu jangankan setahun, Ramadan dia banyak alasannya. Betul nggak? Bikinin air putih segelas doang. Maka besok bikinin air buat laki, jangan segelas, laki pulang kerja siapin bawa galon-galonnya. Ini galon minum. Begitu diminum segalon, insya Allah laki mampus kelorogan. Ibu, bapak, Pak, mau air putih apa mau susu? Susu lagi. Air putih menyehatkan, susu juga jauh lebih menyehatkan. Betul apa kagak? Coba ibu buktikan, laki pulang kerja kusut banget, dagang laku kagak laku, nyampe rumah tawarin, abang mau ngopi? Enggak, udah 13. Abang mau minum? Gua udah kembung. Terus abang mau apa? Susu sama batok-batoknya segar, bawa masuk, stres hilang, kerja hilang, capek hilang, tuh susu sama batok-batok. Nah, bahasan gue semua itu masih Bob, apa mana tadi drama? Makanya jadi tinggi paling banyak pahalanya. Ibu, apa pahalanya tinggi luar biasa? Masa? Ibu masakin suami, ibu, laki pulang kerja makan apa disampai lahap, itu pahalanya lebih baik daripada ibu pergi haji, pergi umrah. Lah haji kagak dapat duit, umrah kagak dapat duit. Masakin laki, lah pahalanya lebih baik daripada haji dan umrah. Makanya besok masakin laki. Kadang-kadang laki pelit banget. Laki kadang pelit banget. Buat masak masih 5.000. Jadi laki jangan pelit ya bang, ya bang ya. Kasih bini bang uang belanja tambahin. Jangan pelit, sedekah sama istri luar biasa, pahalanya gede. Ini kadang-kadang laki ditanya bang punya duit kagak? Bini ngeratap ketahuan diselipin. Kata bini bang, kemarin gua tanya lu kagak duit, ya nengan nih ada duit. Jangan itu mah duit sial. Kenapa? Gua dompetnya lu tahu juga duit sial. Ibu, tuh, pahalanya gede nggak? Ibu jadi bini, baju laki kotor, cuci. Pahalanya 2.000 kebaikan satu baju. Besok nyuci baju laki yang banyakan 50 cuci kali 2.000 udah berapa? Nah sekarang bini nyuci baju laki makai mesin cuci. Jadi yang dapat pahala itu apa mesin cuci? Emang ada hadis Nabi mesin cuci dapat pahala? Pahalanya bini. Bini dandan menyenangkan hati suami, selalu dandan untuk suami. Ini kadang-kadang salah dandannya untuk laki orang. Udah cakep-cakep selfie, pasang status DP. Ibu tahu nggak? Bini yang model begitu dandan mempercantik wajah, menghias diri, lalu niatnya bukan untuk suami, tidak dilihat laki orang lain, nanti disiksa di neraka. Itu bini makan dagingnya sendiri sampai kuat isi perutnya. Itu nanti begitu modelnya. Astaga. Ada lagi nanti perempuan itu disiksa di neraka.
rambutnya ditarik, otaknya berceceran. Itu perempuan diri yang selama hidup nggak pernah nutup aurat. Kemana-mana auratnya ngablang, rambutnya ngablang, tete ngablang, ganda. Di subscribe, apa lagi? Like, komen, share yang banyak ya. Iya.